Saudi itu alhamdulillah mayoritasnya mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi tidak 100%. Tidak 100%. Ada beberapa hal yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, ya salah lah, jangan kita ikuti, kan begitu. Adzan Jumat 2 kali misalnya, kaligrafi di mana-mana misalnya, salat qiyamul lail lebih dari 11 rakaat misalnya, berjamaah qiyamul lail 2 kali dalam satu masjid dengan jamaah yang sama, habis isya sekali, menjelang sahur sekali. Apa ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Kan nggak ada. Nah, kita kaum salaf yang sebenarnya mengatakan itu salah, itu keliru, dan nggak masalah karena salafi itu bukan Saudi, salafi adalah Rasul dan para sahabat. Zaman Nabi azan berapa kali? Awas, sekali. Baik. Tidak, zaman Nabi azan 5 kali dalam sehari. Ya, baik. Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi azan Jumat berapa kali? 1 kali. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan azan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-duanya. Loh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun Nurain. Orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya, begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya, kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini Utsman menantu Nabi. Orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu. Saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, 1 wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adzan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adzan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adzan. Ketika KBP adzan, apakah di Cihidung mendengar adzan ini? Tuh. Ayo sampai hidung, awan nggak akan kedengaran karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan, udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh, nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat, nggak kelihatan bayangannya. Sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad. Azanlah 2 kali. Yang pertama, sebelum masuk waktu sholat, untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua, saat khatib naik ke atas mimbarnya, pas di waktu Jumat, azan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak. Karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang, sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Saya akan membahas khilafiyah di kalangan umat Islam. Di mana khilafiyah ini perlu diurai, perlu
Tetapi khilafiyah bukanlah sebagai senjata tajam untuk menusuk paham orang lain yang berbeda dengan kita. Khilafiyah kita pahami, kita renungi sebagai wahana untuk saling memaklumi, saling menghargai terhadap pandangan-pandangan satu sama lain. Saudara yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang azan 2 kali dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Kita lihat di Indonesia misalnya ada masjid azannya 1 kali. Ada masjid azannya dua kali. Yang azan 1 kali itu murni ikut terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu kelonggaran kepada umat Islam, ya, dalam hal ini adalah kepada para al-khulafa, pemimpin-pemimpin terdahulu. Kelonggaran bagaimana? Nabi memberi kelonggaran berijtihad. Nabi katakan ijtihad, ya, kalau itu benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Ijtihad untuk apa? Untuk kemakmuran umat Islam. Nah, saudara yang berbahagia, azan 2 kali ini, ya, azan 2 kali ini bagian daripada ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul 1 kali, Sayyidina Utsman bin Affan menginstruksikan wa kathuran nasu zadan nida' ats-tsalits 'ala az-zawra. Menginstruksikan agar senantiasa umat Islam itu melakukan azan sebanyak 2 kali. Loh, kok bisa dibenarkan? Sayyidina Utsman bin Affan kan bukan nabi. Kenapa mesti diikuti? Nabi dawuh agar kita ini ikut kepada al-khulafa, membakti, kata Nabi, pemimpin-pemimpin setelahku, sahabat-sahabat setelahku. Jadi kita ikut kepada sahabat yang 4. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu sama halnya kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian itu mestinya ikut kepada sunnahku dan sunnah-sunnah, ya, pemimpin-pemimpin setelahku. Dalam hal ini adalah khulafa'ur rasyidin. Di sini saudara, sebenarnya ikut kepada Nabi, ittiba'us sunnah, ya, ikut kepada Nabi Muhammad SAW jangan disempitkan. Tetapi kita lihat bagaimana ikut kepada sahabat yang sudah dibimbing, yang sudah diberi hidayah oleh Allah, sudah direkomendasikan oleh Nabi, bagian daripada ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kita mengatakan, oh ini ada 2 kali, bid'ah, nggak ikut sunnah Nabi. Masalah. Berarti Anda sudah berani mengatakan Sayyidina Utsman membangkang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, tetap kita saling menghargai satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.